Memilih untuk tetap sabar. Marilah kita memilih untuk tetap sabar, khususnya ketika kita menghadapi penderitaan karena berjalan dalam kebenaran. 2 Korintus 6 ayat 3-10 berkata, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kerap kali ketika penderitaan datang, anak-anak Tuhan beranggapan keadaan itu harus dilawan, sebab bukti seorang yang disertai Tuhan adalah ia diberkati Tuhan. Walau benar sebagai anak Tuhan, kita diberkati Tuhan, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang lainnya, namun kita juga tidak terlepas dari penderitaan. 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Seperti mata uang koin yang memiliki 2 sisi, demikian juga satu sisi kehidupan kita memang haruslah penuh kuasa dan penuh berkat. Namun di sisi lain kehidupan kita juga memiliki penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi untuk membentuk kita. Itu sebabnya ketika penderitaan datang karena kita mengikut Yesus, kita jangan menjadi lemah. Justru kita tetap sabar, di mana dalam setiap prosesnya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita menjadi semakin mengenal Tuhan dan jalannya. Janganlah ketika kita mengalami suatu penderitaan karena berbuat baik, kita menjadi tidak sabar, karena kita merasa kehilangan hak kita, karena kita diperlakukan tidak adil, lalu kita berusaha segera keluar dari keadaan itu dengan terburu-buru. Kita menjadi lupa untuk bersandar kepada Tuhan. Kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita dan pikiran kita, dan kemudian kita mencari jalan pintas. Kiranya mulai hari ini kita belajar untuk menguasai diri kita. Kita tidak mau terburu-buru bertindak. Kita tetap memilih untuk sabar menanggungnya, dan kita sabar menanti waktu Tuhan. Penderitaan atau kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan di dalam kita. Roma 5 ayat 3 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jika dibaca kembali ayat-ayat dalam 2 Korintus 6 di atas, kelihatannya
kehidupan seorang rasul adalah kehidupan yang penuh kegagalan dari cara pandang dunia ini. Namun tidaklah demikian dari sudut pandang firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 4 berkata, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Sebagai anak Tuhan, janganlah heran bila kita mengalami penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Tidak selamanya semua hal itu terjadi karena dosa kita, tetapi justru bisa terjadi aniaya sebab kita mengikut Tuhan tanpa kompromi dengan dosa. Jadi ketika itu terjadi, kita harus memilih untuk tetap sabar. 2 Korintus 6 ayat 5 berkata, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, juga akan ada saat di mana kita harus menanggung dera, di dalam penjara dan kerusuhan, walau mungkin tidak secara fisik, tetapi menanggung dera, ucapan-ucapan yang sinis, di penjara dalam pengertian kita dihalang-halangi sehingga tidak bebas untuk melayani Tuhan seturut talenta kita, dan berada di tengah kerusuhan yang sengaja dilakukan orang untuk menjebak kita. Kita selalu berjaga-jaga dan siap berpuasa atau menyangkal diri kita. Dalam semua hal ini kita harus memilih untuk tetap sabar. 2 Korintus 6 ayat 6 berkata, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ketika mata badani melihat bahwa orang-orang jahat dapat berbuat sesukanya dan justru menjadi sukses, maka anak-anak Tuhan dapat tergoda untuk keluar dari jalan Tuhan, untuk keluar dari kemurnian hati, dari pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dan kasih. Namun janganlah kita demikian. 2 Korintus 6 ayat 7 berkata, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, kita harus terus-menerus memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan tekun dan sabar. Kita tidak memberitakan hal lain di luar firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 8 berkata, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, ternyata sebagai anak Tuhan ada saat di mana kita dihina, diumpat, bahkan dianggap penipu. Ketika itu terjadi, janganlah terkejut, bersedih, apalagi menyerah. Mari memilih untuk tetap sabar menanggungnya. 2 Korintus 6 ayat 9 berkata, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai anak Tuhan, kerap kali hidup kita sepertinya mengalami berbagai kontradiksi. Sebagai orang yang tidak dikenal namun dikenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kita hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Kebanyakan orang di dunia akan merasa kehidupan seperti itu sangat melelahkan dan membingungkan. Namun kita memiliki penguasaan diri. Kita percaya penuh kepada Tuhan, kepada waktu Tuhan, kepada kuasa Tuhan, sehingga
kita sabar menanggungnya. 2 Korintus 6 ayat 10 berkata, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kelihatannya karena banyak penderitaan yang kita alami, kita berduka cita. Namun kita senantiasa bersuka cita karena kita ada dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di satu pihak, mungkin kita dianggap miskin karena tidak memiliki banyak harta benda di dunia ini. Namun dengan pemberitaan firman yang kita lakukan, dengan penginjilan, pemuritan, dan pelayanan kita, maka sebenarnya kita memperkaya banyak orang. Dan dengan mata badani, orang akan melihat kita sebagai orang tidak bermilik. Namun sebenarnya kita memiliki segala sesuatu. Sebab kita memiliki Tuhan Yesus, memiliki kuasanya dan kasihnya, memiliki persekutuan dengannya, memiliki jaminan hidup yang kekal di sorga. Nah, ketika kita benar-benar menyadari hal ini, maka kita akan sabar menanggung semua hal-hal yang menyakitkan di dunia ini. Kita menguasai diri kita. Kita tetap beriman. Kita tidak mencari jalan pintas. Kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Biarlah kita memilih untuk tetap sabar. Ingatlah bahwa kita melakukannya untuk mahkota abadi. Kita meletakkan semua kesulitan kehidupan di masa sekarang ini pada perspektif yang benar, yakni semuanya hanya sementara dan fana, namun menjadi kesempatan bagi kita untuk berbuat sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya bagi Tuhan yang akan memberikan upah kekal bagi kita. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Marilah kita memilih untuk tetap sabar. Ingatlah Amsal 16 ayat 32a yang berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada kita, agar kita memiliki hati yang lembut untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kita. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi biarlah kita tetap sabar, tetap di dalam jalan Tuhan, dan tetap setia kepada